Nah, Siapa namanya? ini belum ada namanya sih. Belum adanya. Boleh tak kasih nama? Boleh, kasih nama nih. Siska ya? Iya, Siska deh. Siska. Oke bosku, kita kasih nama Siska ya. Kehormatan bagi bos-bosku bisa kasih nama Siska. Boleh Iya, kasih nama Siska? Boleh, Boleh. cobain langsung. I love you Siska ya. Ayo Siska yuk. Sini yuk. Ya. Oh, mau pipinya dia. dia suka dipegang pipinya. Oh, pipinya ya. Nah, tuh dia kan langsung nyundul-nyundul juga. Cakep banget. Tipsnya gimana sampai dia nih mau dielus-elus kayak gini? Halo, welcome back to Yums Aquatic. Nah, pasti kalian pada nungguin Siska ini kan? Kalian tuh baik banget ya yang nge-DM aku. Jadi setelahnya konten dari bos-bos Q itu tayang, kalian banyak banget yang nge-DM aku tanya, Kak Yums gimana sih caranya Siska itu biar gak diem aja di bawah? Soalnya aku juga punya YS, tapi dia tuh mager banget di pojokan aja. Nah, nanti aku mau ceritain gimana sih cara aku nge-keep nge-treatment si Siska ini biar bisa dielus-elus kayak gitu, terus biar dia itu suka main sama kita. Karena awalnya Siska itu juga mageran gitu gengs. Ini aku cerita dulu ya. Jadi dulu tuh aku pelihara ikan cana itu dwarf aja, aku belum pelihara ikan cana maru. Nah terus aku pelihara nih ikan cana maru tapi masih size itu yang 12 sentian, belum sampai 20 cm, 25 sentian gitu. Nah terus singkat ceritanya, karena aku punya banyak banget ikan cana, nah orang tua aku tuh ngerti kalau aku pelihara ikan cana. Ya mereka awalnya taunya itu ikan gabus gitu. Terus ini apa sih kok warna-warni gitu? Ini bukan ikan gabus. Iya tapi ini bisa berwarna loh, aku bilang gitu. Aku ngotot gitu ya. Nah terus mereka udah ngerti nih kalau ikan cana tuh bagus-bagus. Nah terus salah satu temen dari orang tua aku itu tuh punya cana juga. Nah tapi dia tuh udah bosen gitu peliharanya ceritanya. Nah, terus dia mau ngejual nih ikannya. Nah, terus papaku tuh ngerti, terus langsung diborong lah itu cana-cananya dari temennya. Nah waktu pulang tiba-tiba nih aku ngelihat ada akuarium sama 4 cana maru besar-besar. Ukurannya pas itu dia datang itu sekitar 27-28 sentian lah, sekitar segituan lah. Itu kan jauh banget sama ikan cana yang maru yang aku punya gitu kan, yang nggak sampai sebesar itu. Nah terus itu ikannya itu 3 YS sama satunya itu red maru. Awal mereka datang itu abu-abu banget, bahkan si red marunya itu nggak terima abu-abu lagi, itu hitam gitu ya, barnya tuh hitam kayak gitu. Mungkin dia stres gitu ya. Terus tapi dia ada cabungnya sedikit banget tipis. Nah si Siska ini juga awalnya tuh abu-abu, dia belum kekuning-kuningan kayak gini. Nah habis itu aku nggak tahu yang sebelumnya tuh nge-keepnya tuh kayak gimana, tapi pas datang ikan cananya itu 3 YS sama 1 red maru tadi itu yang kurang interaksi gitu loh sama orang, jadi dia tuh mager aja. Bahkan yang 1 YS itu dia itu penakut banget nih. Ini dia di sebelah sini, awalnya dia tuh penakut banget, tapi sekarang dia udah mau nih diajak main kayak gini. Nah tapi si Siska ini dia itu anaknya mageran banget. Bahkan kita ajak main kayak gini atau ngelihat kita, dia itu no respon banget gitu awalnya. Nah karena dia itu butuh kita ajak main nih, butuh respon dulu lah sama kita. Nah dia ini aku awalnya keep di tank ukuran 30x30. Awal datang itu emang ditaruh di tank ukuran kayak segini nih, 60x30. Tapi dia itu takutan, terus sembunyi mojok aja. Kalau misalnya kita lihat tuh dia langsung mojok. Pasti kalian pernah kan ngalamin kayak gitu. Nah karena dia itu sembunyi terus, dia takut, pokoknya cari tempat sembunyi terus lah, pokoknya nggak mau dilihat sama orang. Akhirnya aku taruh di tank ukuran 30x30. Nah itu tuh waktu awal aku nge-keep, aku belum yang mau nge-treatment dia tuh kayak untuk warna atau untuk bunga kayak gitu tuh aku masih belum. Jadi awal dia datang, dia tuh aku kasih air beningan, jadi nggak aku kasih air ketapang gitu, karena aku kan mau lihat dulu nih ikan ini kayak warnanya gimana kok, terus
barnya itu kayak gimana lah, aku tuh mau lihat kayak gitu. Nah pas aku mau taruh di air beningan, nah itu sekitar sebulan warnanya tuh malah makin ngedrop gitu. Dia tuh nggak aku kasih substrat pasir kayak gini, jadi aku di tank 30x30 itu aku kasih substratnya itu batu kali gitu. Kalau misalnya kalian ngikutin aku pasti kalian ngerti kalau aku pakai substratnya itu pasti batu. Pasti banyak yang nanyain, alasannya itu gampang banget soalnya ya biar ngurasnya tuh gampang gitu. Nah terus ini aku ada tips buat kamu kalau misalnya ikan cana kamu tuh baru datang dan dia masih adaptasi, kalian masih masa penyesuaian dia untuk ngesettlein nih ikan, jangan sering-sering diganti airnya ya. Jadi Siska ini awalnya tuh aku untuk rotasi airnya ini aku kuras baru sekitar 3 mingguan lah, jadi hampir sebulan itu baru aku kuras. Kenapa? Kalau misalnya sering-sering diganti airnya, dia tuh cepet stresnya gitu. Dia udah stres di tempat baru, harus adaptasi ke air baru lagi, jadi kayak gitu ya. Nah, setelah aku keep dia selama sebulan ya, itu aku kasih makannya itu pelet. Awalnya tuh aku kasih makan pelet. Nah, tapi ternyata pas aku kasih makan pelet, ini ikan tuh pada nggak mau. Kan emang di rumah itu kebanyakan ikanku tuh aku kasih makan pelet gitu loh, karena emang udah aku biasain kasih makan pelet. Nah ternyata pas aku tanya ke orang sebelumnya, ke keeper sebelumnya, emang ikannya tuh nggak pernah dikasih pelet gitu, jadi dia kebiasaan makan pakan hidup. Nah akhirnya oke lah, masa dia di rumah aku nggak makan gitu kan, akhirnya aku kasih pakan hidup. Pas itu aku kasih jangkrik kayak gitu, terus ulat-ulat Hongkong kayak gitu. Nah selama sebulan itu aku tuh pakai cara 1 hari makan, terus hari berikutnya nggak makan. Jadi kayak makan, besoknya puasa, besoknya makan lagi, besoknya puasa, kayak gitu selama 1 bulan. Nah tapi dengan aku memakai cara kayak gitu, ini ikan itu nggak ada yang perubahan signifikan gitu loh. Jadi dia masih biasa aja gitu. Akhirnya setelah 1 bulan itu aku ganti nih cara ngasih makannya, karena kan ikanku tuh ada banyak dan emang aku kenapa sih pelihara ikan banyak itu karena aku pengen nyobain berbagai macam treatment gitu kan. Nah aku juga suka nih ngelihat ikan ini kalau makan karena lahap banget gitu kan. Nah akhirnya aku kasih makan dia itu 1 hari sekali ya, setiap hari makan gitu, tapi porsinya dikit-dikit aja. Nah, waktu aku kasih makan setiap hari, dia tiap hari makan itu, aku tuh sambil ngajakin dia main. Jadi kayak di kaca gini, itu aku tunjukin makanannya, aku pakai tangan gini. Nanti tuh dia lama-lama ngikutin terus habis itu kalau misalnya kayak dari kaca gini tuh dia udah mau ngikutin kamu. Nah, terus aku nyoba lagi tuh ngasih makannya tuh lewat atas. Jadi aku pengen ikanku tuh rata-rata kalau aku treatment emang aku kasih pakan itu langsung dari tangan aku. Kenapa sih? Karena kebiasaan ikan cana tuh pasti takut gitu sama tangan. Jadi aku pengen ngebiasain dia kalau sama tangan itu nggak takut tapi malah berani gitu. Nah dia tuh nanti ikan itu bakalan inget kalau misalnya ada tangan itu pasti ngasih makan, jadi dia nggak takut gitu sama tangan kamu. Nah setelah dia udah terbiasa kayak gitu nih, si Siska udah ngerti nih tangan yang memberi aku makanan gitu ya. Nah dia itu kalau misalnya aku tunjukin tangan gini nih, biasanya aku kayak masukin gini tuh kan, dia ngelihat ini nggak aku masukin full ya, soalnya kalau aku masukin dia pasti loncat gitu, nanti kita nggak jadi recording deh. Nah ini aku masukin tangan aku sebelum makan ya, sebelum kamu kasih makan itu aku biasain ajakin dia main kayak gini. Awalnya tuh 1 tangan dulu, kita coba, bukan 1 tangan nih, kalau tangan iya emang satu jari, maksudnya 1 jari. Nah itu nanti dimasukin gini, nanti dia tuh bakalan ngira tangan kamu, jari kamu tuh pakannya gitu, jadi dia loncat gigitnya tuh emang aku biasain sih, kayak ya aku biarin aja tanganku digigitin sama dia, pokoknya dia nggak takut gitulah sama kalau ngeliat tangan gitu. Nah, awalnya tuh 1,
nanti kalau misalnya dia itu udah nggak takut, nanti dimasukin lagi 2 jari, jadi kayak gini. Nah nanti kalau misalnya dia nggak takut lagi, jadi 3 jari, 4 sampai semuanya tangan kamu masukin itu nggak masalah. Pokoknya nggak dibawa ke piring gitu ya. Nah dia nih ngikutin nih. Nah setelah kayak gitu dia udah nggak takut nih sama tangan. Aku tuh kebiasain ngasih makannya tuh langsung di permukaan airnya. Jadi ini tanganku masuk kayak gini, terus aku kasih makan kayak gini. Dia nanti ngejarin makanannya. Nah kalau awalnya tuh pasti kayak takut-takutan gitu ya, kayak dia maju mundur kayak galau gitu kan, ini nggak apa-apa nggak ya, kayak gitu. Pasti itu awalnya kayak gitu. Nah tapi nanti kalau misalnya dia itu tahu itu makanannya, dia pasti langsung nyaplok gitu kan. Nah, itu kalian biasain terus, pokoknya sabar aja kalau misalnya kalian pelihara ikan cana tuh ya, pokoknya jangan cepet bosen, jangan cepet capek, pokoknya disabarin terus, digituin. Nah habis itu karena dia udah terbiasa nih, nggak takut lagi sama tangan, sama kalau tangan aku udah masuk. Nah waktu itu aku tuh iseng masukin tangan aku ke dalam sini. Nah ternyata dia tuh malah ngikutin kan, oh berarti aku berhasil nih, dia udah mau ngikutin tangan aku gitu kan. Nah itu dia ngikutin terus, lama-lama tuh aku waktu itu ngerti dia itu bisa dipegang-pegang, karena waktu aku masukin tangan aku kan aku juga agak takut gitu ya, bukan agak takut sih, kayak lebih tepatnya kalau misalnya digigit itu pasti kaget sih awalnya, bukan takut kalau masih ukuran segini ya, beda lagi kalau ukurannya udah lebih besar lagi, itu pasti aku takut sih soalnya gigitnya tuh sakit. Nah itu dia itu nyundul tuh, jadi tanganku ini disundulin gini sama kepalanya dia kayak gitu. Nah pas aku ngerti dia itu nyundulin tangan aku kayak loh kok lucu banget dia malah nyundulin gitu kan tangannya. Lah itu aku cobain beraniin buat pegang-pegang dia, kayak kepalanya aku elus-elus, terus pipinya juga aku elus-elus gitu, terus aku pegang badannya. Nah waktu aku pegang-pegang pipinya, terus aku elus-elus kepalanya, pasti dia itu nanti bakalan badannya itu muter, terus kayak di tenggor gitu loh, kayak dia nantangin gitu. Itu lucu banget sih. Nih kayak gini nih, ini aku tunjukin ya. Nah kayak itu malah didorong-dorong sama dia tuh, kayak gini nih. Ini nggak aku pegang ya, tapi dia yang datengin sendiri ke tangan tuh. Ini tuh bukan berarti dia itu kayak jinak yang bisa dielus-elus terus maunya kalau ketemu tangan dielus-elus gitu juga enggak ya. Ini artinya itu dia juga berani, terus mau nantangin. Kalau misalnya ketemu lawannya gitu di alam tuh, dia nih ngejar nih, dia itu nantangin buat ngelawan tuh, loncatkan dia kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian pegangnya pelan-pelan kayak gini, ini masih aman banget. Oh iya inget ya, kalau misalnya nih kamu mau nyoba megang cana kamu, itu kalau misalnya dia pas tangan kamu masuk terus dia ini takut, itu jangan dipaksain gitu. Soalnya kalau misalnya kamu paksain, lama-lama ikan kamu yang udah kamu treatment dia itu berani sama tangan kamu mau deket dia, terus tiba-tiba kaget takut, itu kamu bakalan ngulang lagi treatmentnya mulai dari awal. Kamu harus ngebiasain dia lagi buat gak takut sama tangan kamu lagi, dan itu tuh makan waktu yang lama banget. Jadi kalau misalnya dia itu udah takut, jangan dipaksain, pelan-pelan aja prosesnya gitu, jangan keburu-buru. Pokoknya kalau pelihara ikan cana tuh beneran deh, cuma satu tips dari aku tuh harus sabar dan telaten gitu. Nah kayak gini tuh, lucu banget kan. Sekarang dia itu warnanya udah mulai nge-up kuning ya. Jadi dulu pas aku bukan pelihara sih, awal aku ngekip dia itu kan di bulan Oktober. Nah terus di bulan Novemberan itu aku ada
oh ya, ada pameran di Radio Suara Surabaya. Itu kalau misalnya kalian ngikutin Instagram atau TikTok aku, kalian pasti tahu aku ada pameran di situ. Nah, salah satu ikan cana yang aku ikutkan itu tuh dari 4 cana yang dibawa sama orang tua aku. Nah, tapi nggak termasuk si Siska ini, soalnya si Siska waktu itu tuh masih abu-abu dan dia masih yang takut-takutan gitu. Jadi dia mulai ada interaksi kayak berani deketin, tapi dia masih takut gitu kan. Jadi aku kasihan aja kalau aku bawa ke pameran nanti dia malah makin stres. Nah, jadi kalau misalnya kalian pernah melihat konten aku di TikTok atau misalnya di Instagram aku, atau mungkin kalian juga pernah ketemu aku di pameran Radio Suara Surabaya, itu yang aku bawa ikan ini. Nah, ikan ini sendiri, ini aku agak geserin ya biar sedikit spill gitu. Nah, ikan ini awalnya itu malah ikan yang paling penakut gitu. Dia paling penakut di antara yang lainnya. Maksudnya kalau si Siska ini kamu lihatin aja gini, dia tuh ya mager aja no respon gitu. Tapi kalau dia tuh langsung yang takut sus gitu. Nah, dia tuh awalnya kayak gitu. Nah, tapi sekarang ini malah dia yang paling galak gitu. Nanti aku juga pengen sih belajarin dia biar dia tuh bisa dipegang-pegang, dielus-elus juga kayak si Siska ini. Cuma aku masih belum ketemu nih namanya, nanti kita bakalan cari namanya ya. Gitu sih cara aku nge-treatment cana, terutama Marwies. Jadi kalian mungkin bisa nyoba, kalau misalnya kalian mau nyoba caraku juga silahkan, tapi aku ingetin aja, setiap ikan itu perlakuannya berbeda. Jadi kamu nggak bisa nyamain cara ikan ini sama ikan kamu satunya meskipun jenisnya tuh sama, karena sebenarnya kalau ikan cana itu punya karakternya sendiri-sendiri gitu. Kayak dia belum tentu ikan satunya itu cepat kalau misalnya kalian mau elus-elus. Nah, ini pun meskipun si ini penakut, dia itu untuk mentalnya, untuk settlenya itu malah lebih cepat dia daripada si Siska. Padahal dia itu penakut banget. Kalau si Siska ini enggak, ya dia no respon aja kayak gitu. Jadi setiap ikan itu emang punya karakter yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya kamu pelihara cana itu penting banget kalian ngerti karakternya masing-masing ikan. Dan kalau misalnya kamu mau nge-treatment dia nih, kamu lihat dulu lah, kamu mau nge-treatment si ikan ini dia mau lari ke apa dulu, ke warna dulu atau ke bunga dulu, itu tergantung dari ikannya. Jadi kamu nggak bisa maksain gitu, karena kalau misalnya yang dipaksain itu nggak enak kayak gitu sih. Jadi sekian dulu kalau misalnya sharing aku tentang gimana sih biar cana ini cepet gitu Kak Yum settle, mau ngikutin kita, mau interaksi sama kita, nggak takut-takutan sama kita. Kalau aku sharing kayak gitu. Oke, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe aku ya.